Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan keluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu judul, Alam Merespon Manusia Pilihan, Satria Pinenggit. Memang tak satupun manusia yang bisa memastikan kapan beliau akan dimunculkan, apalagi untuk mengetahui jati diri beliau dan keberadaannya saat ini. Tapi dalam tafakur Abah dalam beberapa hari ini, berbagai permasalahan saat ini kebenaran sangatlah sulit ditemukan. Seakan-akan kebenaran diabaikan segelintir manusia untuk mendapatkan atau mencapai suatu keinginan yang diinginkan berdasarkan ego serta nafsu, sehingga kebenaran dan keburukan terus berperang dalam diri setiap manusia. Mana yang terpilih satu kebenaran yang kadang-kadang kepahitan yang dirasakan dan harus menanggung risiko untuk menegakkan suatu kebenaran, karena kebenaran diidamkan oleh orang-orang. Ketidakadilan berbagai hal yang kuat menindas yang lemah, sehingga yang lemah tidak berdaya dan hanya memohon pertolongan Tuhannya, Sang Pencipta alam semesta ini beserta isinya, di langit maupun di bumi. Perperangan kebenaran dan keburukan sedang berjalan tanpa kita sadari, dan alam pun sekarang sudah mulai merespon doa-doa orang yang teraniaya. Bermunculnya tanda-tanda alam, banyak terjadi gempa, bencana, dan lain-lain. Apakah saat ini kita sebagai makhluk Allah berpikir secara akal sehat, kenapa banyak bermunculan gempa atau bencana saat ini? Apakah Tuhan Sang Pencipta alam ini sudah murka dikarenakan banyaknya kerusakan akhlak yang sudah melampaui batas, sehingga kehancuran di berbagai bidang dalam satu kehidupan manusia saat ini, dan semua sudah terjadi. Begitu juga dengan sosok manusia pilihan, hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doanya yang beliau panjatkan. Tetapi apapun kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini dan yang akan terjadi, tentu atas kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala yang kita lakukan sesuatu kebaikan, akan kembali kepada yang melakukan. Begitu juga kepada yang berbuat keburukan, akan kembali kepada yang melakukannya. Yang kita dengar dengan siapa yang menabur, dia yang tuai. Sekarang ini sedang terjadi, maka alam sudah mulai merespon tentang manusia pilihan apapun sebutannya, menyadari sepenuhnya apa yang terjadi pada dirinya saat ini sudah menjadi ketentuan atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tidak mau, suka tidak suka, tetap diterima dan dijalani, karena ini suatu proses terhadap dirinya, karena beliau adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Tuhannya, yang nantinya beliau manusia yang diutus sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai wali
bukanlah nabi karena zaman kenabian sudah berakhir. Di video terdahulu pernah Abah kupas tentang diri sang sosok manusia pilihan yang berjudul Aku Adalah Dirimu. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, berbahagialah orang-orang yang ibadah dan doanya murni semata-mata karena Allah, yang hatinya tidak disibukkan dengan apa-apa yang disaksikan matanya, tidak lalai mengingat Allah dengan apa-apa yang didengar telinganya, dari batinnya tidak bersedih dengan apa-apa yang diperoleh oleh orang lain. Al-Kahfi jilid 2 halaman 128. Di sini menunjukkan bahwa seseorang hamba bisa mencapai makom capaian spiritual eksistensial, di mana apa yang disaksikan matanya tidak lagi dapat mempengaruhi fokus hatinya. Berbagai macam kenikmatan dan kesenangan yang ia saksikan tidak lagi dapat merenggut kesadaran dan kedalaman eksistensinya. Hiruk pikuk yang ada di sekitarnya tidak lagi dapat melalaikan hatinya dari merasakan dan bercakap-cakap dengan Tuhannya. Keramaian tak mampu mendominasi keheningan dirinya apapun yang dilewatinya. Selama perjalanannya tak sedikit pun membuat dirinya lalai dari tujuan yang hakiki. Ia tidak mudah terpikat apalagi terbuai, kecuali dengan apa yang bisa mengantarkannya kepada dan untuk memperkuat hubungannya dengan sang kekasih sejati. Orang-orang yang seperti hati, pikiran, dan kesadarannya tidak mudah terombang-ambing, dipermainkan apalagi dikacaukan dengan realita duniawi. Chaos yang terjadi di luar dirinya tidak lantas membuat dirinya ikut chaos. Sang sosok manusia pilihan mampu menjaga keintiman dan kestabilan dirinya, sebab baginya perjalanan yang sejati adalah perjalanan dalam dirinya. Perjalanan eksistensial, kekuatannya bertumpu pada marifatun nafs, menyelam dalam semesta diri. Engkau mengira dirimu eksistensi kecil, sedangkan di dalam dirimu terbentang alam semesta. Kemana aku harus pergi bila ternyata perjalanan itu ada di dalam diri sendiri? Ia bergerak ke sana kemari, terlibat dalam berbagai urusan, tetapi semua tak terganggu aktivitas di dalam dirinya. Dua kesadaran hadir secara bersamaan. Tubuhnya sibuk bersama makhluk, hatinya intim bersama Tuhannya. Zahirnya insani, batinnya ilahi. Tentunya tidak mudah berada dalam dua kondisi kesadaran secara bersamaan. Perlu latihan terus-menerus dalam keheningan dan kesunyian diri, sehingga keramaian tidak lagi mempengaruhi jiwa, agar apa yang tersembunyi di dalam batin menjelma di seluruh gerak-geriknya. Inilah hakikat manusia tauhid, zikir yang dilantunkan terus-menerus di dalam hati, tak dilalaikan oleh gemerlapnya keindahan yang ada di luar. Justru sebaliknya, zikir yang tersembunyi di dalam batin diri memberi dampak positif kepada orang lain. Orang-orang merasakan kebaikan, ketenangan, dan kesejukan saat berada di dekatnya. Suluk batinnya menjelma menjadi berkah, kemaslahatan, keindahan di alam zahir, ikhlas dan suhud di dunia. Allah akan menancapkan, mengkokohkan hikmah di dalam hatinya, yang dengan itu lisannya berucap, juga disingkapkan baginya apa saja aib-aib dan penyakit dunia dan obat penawarnya. Kekuatan dan keindahan dari kedalaman batin ini diperoleh ketika seluruh ketertarikan dan kecenderungan seorang hambanya hanya berorientasi pada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spirit utamanya dalam menjalani kehidupan tidak lagi berdasarkan orientasi materialistis, kesenangan, kekaguman semu, pemuas nafsu, pelayanan ego, dan penghormatan manusia. Sungguh merugi kehidupan dunia yang hanya sekali ini digunakan untuk orientasi yang dangkal, lagi tidak abadi. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu penjelasan pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi.
Dan Abah selalu berpesan mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihormati, dihargai. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.